Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dengan NIM 2020202127 dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam dari kelas PAI 4. Pada kesempatan kali ini, di video ini saya akan menjelaskan 7 buah materi yang mana setiap materinya berisikan penjelasan atau pembahasan dari 2 ayat dalam Al-Quran, yang mana tugas kali ini ditujukan untuk penilaian ujian akhir semester pada mata kuliah materi Al-Quran dan Hadis SD, SMP, dan SMA dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Husna Lutfiah, Magister Pendidikan Islam. Ke pembahasan materi yang pertama, yakni Quran Surah Al-Anfal ayat 72. Surah ini merupakan surah ke-8 dalam Al-Quran, yang mana surah ini tergolong ke dalam golongan surah Madaniyah dengan jumlah seluruh ayat dalam surah ini yakni sebanyak 75 ayat. Pembahasan kali ini membahas tentang ayat 72-nya, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi 3 golongan dari umat Muslim. Golongan yang pertama yakni golongan yang derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni golongan kaum Muhajirin, yang mana mereka merupakan kaum yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu golongan yang kedua, yakni golongan yang memberikan pertolongan kepada kaum muhajirin tersebut, yakni kaum Ansor atau kaum muslimin yang ada di Madinah. Mereka memberikan bantuan berupa kediaman, tempat tinggal, dan juga pakaian atau kebutuhan-kebutuhan sandang yang lainnya. Lalu golongan yang ketiga, yakni golongan umat muslim yang tidak berhijrah ke Madinah. Dalam konteks ayat ini, secara tidak langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita tentang indahnya ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan antar sesama umat muslim. Persaudaraan ini bukan atas dasar hubungan darah maupun keluarga, namun didasari atas satunya iman, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan satunya jihad, yakni berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke materi atau ayat kedua dari pembahasan materi ini, yakni Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Dalam surah ini kita dijelaskan tentang larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita untuk tidak memperbanyak yang namanya berburuk sangka atau berprasangka buruk, karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan dosa. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk mencari yang namanya keburukan dari saudara-saudara kita, serta kita dilarang untuk tidak menggunjing sesama muslim atau sesama saudara atau bahkan sesama umat manusia, karena perbuatan tersebut telah diibaratkan dalam ayat ini seperti kita memakan bangkai dari saudara kita yang telah mati. Na'udzubillahi min dzalik. Tentunya kita semua akan merasa jijik dengan itu. Maka untuk menghindari tersebut, kita haruslah senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha penerima taubat dan juga Maha penyayang. Ke pembahasan materi yang kedua, yakni Quran Surah Al-Isra ayat 32. Surah ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat melarang keras dan juga mengharamkan perbuatan zina. Dan juga menariknya dalam konteks pembahasan ayat ini, tak hanya perbuatan zina tersebut yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun perbuatan atau faktor-faktor yang mendekati perzinahan tersebut juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena zina dalam ayat ini merupakan suatu perbuatan keji dan juga suatu jalan yang buruk.
Untuk salah satu contoh dari perbuatan-perbuatan yang mendekati perzinahan ini, yakni berkholwat atau berdua-duaannya seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di suatu tempat, yang mana tempat tersebut susah untuk diawasi orang atau susah untuk dilihat orang. Dengan kata lain, mojok ya. Dalam definisinya, zina merupakan suatu perbuatan hubungan badan atau hubungan seks antara seorang laki-laki dan perempuan di luar hubungan nikah atau di luar kehalalan dari perbuatan tersebut atas kemauan sendiri atau subhat miliknya. Dalam tafsir Said Qutb dijelaskan bahwasanya perzinahan merupakan suatu pembunuhan karena janin atau hasil inti kehidupan tersebut biasanya akan dibunuh sebelum ia terbentuk atau sudah terbentuk, atau bahkan sebelum ia terlahir, bahkan sudah ia terlahir. Nauzubillah min dzalik. Yang mana semata-mata perbuatan tersebut hanya untuk membersihkan diri atau dilakukan untuk membersihkan diri dari yang namanya perbuatan itu agar tidak bisa dilihat orang atau menutup perbuatan tersebut. Dan lain halnya jikalau janin atau anak tersebut dibiarkan hidup, maka dalam menjalani kehidupannya anak tersebut akan diliputi dari yang namanya kesukaran atau kesengsaraan, serta anak tersebut juga akan dipandang rendah dan juga disepelekan oleh orang lain karena ia merupakan suatu anak atas hasil suatu perbuatan yang keji, yakni perzinahan. Serta perzinahan ini juga memiliki dampak buruk bagi kesehatan bagi yang telah melakukannya. Salah satunya yakni penyakit raja singa atau sifilis, serta penyakit HIV/AIDS yang menyerang mereka pelaku-pelaku zina yang melakukan seks bebas. Lalu untuk masalah keluarga, anak hasil perzinahan ini tidak bisa memakai bin dari bapaknya. Karena itu nasab dari keluarga tersebut akan terputus, serta jikalau anak perzinahan tersebut laki-laki, maka ia tidak bisa menjadi wali bagi adik perempuannya pada saat pernikahan adik perempuannya itu. Dan yang harus menjadi wali tersebut merupakan wali yang menjadi wali pernikahan ibunya terdahulu. Sangat menyulitkan. Nauzubillah min dzalik. Maka dari itu Al-Quran telah melarang kita untuk mendekati yang namanya perbuatan zina ini. Sebab perbuatan ini sangat banyak menimbulkan yang namanya keburukan dan juga kemudaratan. Maka dari itu kita dituntut untuk selalu berhati-hati dan selalu menjaga diri dari yang namanya perbuatan zina ini. Karena tidak menutup kemungkinan jikalau kita telah terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang mendekati zina tersebut, maka kita tidak mungkin atau tidak terjamin bahwasanya kita tidak melakukan perbuatan tersebut. Nauzubillah min dzalik. Surah kedua dari pembahasan materi kali ini yakni Quran surah An-Nur ayat 2, yang mana surah ini menjelaskan kita tentang hukum Allah atas pelaku zina. Dijelaskan bahwasanya jikalau terungkap suatu perbuatan zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang belum menikah dan juga seorang perempuan yang belum menikah, maka mereka patut didera atau dicambuk 100 kali, yang mana itu disaksikan oleh orang ramai, yang setidaknya disaksikan oleh beberapa orang muslim, kaum muslimin, yang mana tujuan dari hukuman tersebut
untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan juga kepada mereka yang melihat atau menyaksikannya agar selalu senantiasa menjauhi yang namanya perbuatan tersebut. Dan jikalau pelaku perzinahan tersebut merupakan seorang laki-laki yang sudah pernah menikah dan juga seorang perempuan yang sudah menikah, maka hukumannya adalah dirajam sampai mati. Yang mana hal tersebut juga perlu disaksikan oleh orang-orang banyak atau dilakukan di tempat umum untuk yang namanya menimbulkan efek jera dan juga efek pencegahan dari yang namanya perbuatan zina tersebut. Semua itu dilakukan untuk kita seorang muslim agar selalu menjalani perintah Allah dan juga menjauhi seluruh larangannya. Ke pembahasan materi yang ketiga, yakni surah yang pertama, Quran surah Az-Zumar ayat 39. Saya merumuskan ada 3 poin inti kandungan dari surah atau ayat ini. Yang pertama yakni Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita kaum muslim agar selalu menyembah zat yang patut disembah, yakni Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan keadaan dan kemampuan yang kita miliki. Lalu poin pembahasan yang kedua yakni Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita dalam hal melakukan yang namanya amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang soleh atau baik, perlulah didasari dengan yang namanya rasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tanpa mengharapkan pujian atau imbalan dari orang-orang di sekitar kita. Lalu poin yang terakhir yakni dalam menjalani kehidupan di dunia, seorang manusia atau umat manusia perlulah bekerja. Maka dari itu dalam ayat ini kita dipertegas bahwasanya bekerjalah, mencari nafkahlah sesuai dengan kemampuan, keadaan, keahlian dan juga minat serta bakat yang kita miliki, agar pekerjaan tersebut mendapatkan hasil yang maksimal dan juga hasil yang baik. Selanjutnya ke ayat yang kedua atau surah kedua dari pembahasan kali ini, yakni surah At-Taubah ayat 105. Dalam surah ini kita dijelaskan atau diberitahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulnya untuk memberitahu kepada kaumnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, Rasul dan juga orang-orang mukmin selalu mengawasi perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan, dan juga mereka juga akan menilai amalan-amalan tersebut, serta mereka akan dikembalikan di akhirat dan juga diberi balasan atas perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan tersebut. Lalu di surah ini juga kita diberitahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Rasulnya agar menyampaikan kepada kaumnya bahwasanya jikalau kaumnya atau kaum muslimin ingin bertaubat atas dosa-dosa mereka, maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka untuk selalu bersedekah guna membersihkan diri dari dosa-dosa tersebut. Karena sedekah niscaya dapat membersihkan atau merontokkan dosa-dosa yang telah kita perbuat, selain meminta tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ke penjelasan materi yang keempat, ayat pertama atau surat yang pertama dari materi kali ini yakni Quran surah Yunus ayat 40 sampai ayat 41. Yang mana surah ini secara garis besar menjelaskan tentang Allah membagi dua golongan manusia. Yang pertama yakni golongan manusia yang beriman kepada Allah serta mempercayai atau mengimani Rasul Allah dan juga kitab-kitab Allah. Lalu golongan yang kedua yakni golongan orang-orang yang tidak beriman atau tidak mengimani Rasul dan kitab Allah Subhanahu wa taala.
yang mana golongan yang kedua ini atau golongan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah inilah yang suka membuat kerusakan di muka bumi ini. Mereka berlaku menyimpang, melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala seperti syirik, zina, berbuat kejahatan hingga perbuatan-perbuatan buruk yang lainnya. Namun terkadang siksaan dan juga azab dari Allah Subhanahu wa taala tidak datang di saat kehidupan dunia mereka. Namun azab yang pedih itu sedang menunggu mereka di akhirat, di yaumul akhir nanti, yang mana siksaan tersebut sungguhlah sangat pedih dan sungguhlah sangat lama. Nauzubillahi min zalik. Materi yang kedua atau surah kedua dari pembahasan kali ini yakni Quran surah Al-Maidah ayat 32 yang mana secara garis besar menjelaskan tentang cacian atau hinaan Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel yang senantiasa berbuat kemungkaran, yakni sering membunuh tanpa alasan yang jelas. Seperti yang kita tahu bahwasanya dalam ayat ini membunuh merupakan suatu dosa yang besar. Jikalau seseorang membunuh tanpa alasan yang jelas, maka seakan-akan ia telah membunuh seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Namun sebaliknya, jika ia menjaga satu kehidupan manusia, maka seakan-akan ia seperti menjaga kehidupan atau keselamatan di seluruh umat manusia ini. Allah memerintahkan Nabi dan Rasulnya untuk menyeru kepada kaumnya agar hidup tentram, damai, tanpa melakukan tindak kejahatan. Karena tindak kejahatan merupakan suatu hal yang berujung kepada kemungkaran dan kehancuran atau kerusakan di muka bumi ini. Maka dari itu, jauhkanlah diri kita dari yang namanya tindak kejahatan. Ke penjelasan materi yang kelima, surah yang pertama dari penjelasan kali ini yakni Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Yang mana ayat ini menjelaskan tentang ulul albab atau orang-orang yang selalu mengikut sertakan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap waktu dan keadaannya. Ia selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap hembusan nafas dan juga setiap langkah kaki yang ia ambil. Ia akan merasa tenang dan tenggelam dalam kesibukan mengingat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah menciptakannya, dan ia percaya bahwasanya apapun yang ia lakukan atau perbuat di dunia ini maka ada yang mengawasinya, baik buruknya itu, yakni Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Untuk mencapai keselamatan dalam dunia ini dan juga keberuntungan, kita perlu yang namanya mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Pencipta. Dan jikalau manusia mampu menggunakan akal pikirannya dan juga menghubungkannya dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan bersyukur dan juga takjub akan namanya kebesaran yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ia yang mampu melakukan itu. Tidak ada zat ataupun sesuatu yang mampu menandinginya. Lalu pembahasan ayat yang kedua masih dalam Quran surah Al Imran, yakni surah Al Imran ayat 159, yang mana surah ini menjelaskan kita bahwasanya sikap lemah lembut dan juga pemaaf yang dimiliki oleh Rasulullah SAW merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Sehingga
banyak orang yang senang berada dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebaliknya, jikalau ia berhati keras atau bersikap keras, maka orang-orang enggan bahkan tidak senang berada dekat dengan beliau. Dan juga ayat ini menjelaskan kita tentang bermusyawarah, yakni duduk bersama, membicarakan suatu problem atau masalah, dan mencari solusinya secara bersama-sama. Dan juga surah atau ayat ini memerintahkan kepada kita bahwasanya kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat pencipta dan sebagai zat yang maha kuasa, yang mana kekuasaannya itu tidak bisa dibandingkan dengan kekuasaan apapun. Ke penjelasan materi yang keenam, surah yang pertama atau ayat yang pertama yang dibahas pada materi kali ini, yakni Quran Surah Luqman ayat 13 dan ayat 14. Yang mana pada ayat 13 dari Quran Surah Luqman ini memberikan kita pengajaran tentang pendidikan akidah atau pendidikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan melalui nasihat seorang Luqman kepada anaknya. Yang mana nasihat tersebut adalah janganlah kita mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena perbuatan mempersekutukan Allah atau kemusyrikan tersebut merupakan sebuah atau suatu kezaliman yang sangat besar. Auzubillah. Dari ayat ini kita diberitahu bahwasanya hanya Allah lah zat yang patut disembah dan patut dimintai pertolongan. Tidak ada lagi atau tidak ada sesuatu yang patut disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Karena ialah suatu zat yang memberikan manfaat dan juga memberikan rahmat kepada kita yang meminta kepadanya. Lain halnya dengan berhala contohnya. Hal tersebut tidak akan bisa memberikan kita manfaat walaupun kita memujanya beribu-ribu tahun. Karena hal itu adalah benda mati dan tidak bisa memberikan manfaat apapun. Jadi, mengapa kita mempersekutukan Allah jikalau yang kita sembah selain Allah itu tidak bisa memberikan manfaat kepada kita? Hal tersebut perlu diperbaiki dalam hal orang-orang yang melakukan permusyrikan tersebut. Lalu pada ayat 14 surah Luqman ini kita diberikan penjelasan tentang pendidikan akhlak, yang terutama terkhusus akhlak kepada orang tua atau berbakti kepada orang tua, dengan kata lain birrul walidain. Yang lebih disorot yakni tentang berbaktinya kita kepada ibu kita, yang mana ia telah mengandung kita, kemudian melahirkan kita, lalu menyapi kita dan juga membesarkan kita hingga sekarang. Yang mana hal tersebut tak terhitung nilai jasanya dengan apapun. Maka dari itu perlulah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah menghendaki kita tercipta dan lahir di dunia, serta kita patut berterima kasih dan bersyukur kepada kedua orang tua kita yang mana telah merawat kita dari yang namanya alam kandungan hingga kita lahir ke alam dunia. Dan juga hal-hal seperti berbakti kepada orang tua dan juga mendoakannya merupakan suatu tindak kebaktian kita kepada kedua orang tua kita. Ke penjelasan surah kedua dari materi ke-6 ini, yakni Quran Surah Al-Hujurat ayat 10,
yang mana kita dijelaskan pada ayat ini bahwasanya semua muslim atau orang-orang muslim itu adalah bersaudara, yang mana persaudaraan tersebut bukan didasari atas ikatan darah maupun suatu ikatan keluarga, namun persaudaraan ini didasari tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jikalau sesama saudara muslim ini ada yang bertikai, maka kita sebagai seorang muslim perlu memperdamaikan dan melerai serta menyelesaikan masalah mereka. Karena pertikaian antara saudara sesama muslim merupakan suatu tindak dosa yang perlu kita hindari agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ke penjelasan materi yang terakhir atau materi 7, yang mana ayat yang pertama dibahas pada materi ini yakni tentang Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 83, yang mana ayat ini menerangkan kepada kita tentang ingkarnya janji atau sikap ingkar janjinya orang-orang Bani Israel atau orang Yahudi kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada masa itu mereka telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perintahnya yang pertama yakni tidak mempersekutukan Allah atau tidak syirik. Lalu yang kedua, selalu berbuat baik kepada orang tua, kerabat, serta orang-orang miskin dan juga kepada orang atau anak yatim. Kemudian senantiasa untuk mendirikan sholat dan juga untuk menunaikan zakat. Namun Bani Israel mengingkari janji tersebut, dan hal tersebut telah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 83 ini, yang mana hal ini menjadi pelajaran bagi kita umat yang sekarang untuk tidak mencontoh perilaku dari Bani Israel ini, sebagaimana ini relevan dengan yang namanya konten dari Al-Quran, yakni salah satunya mengandung kisah-kisah umat terdahulu yang mana bisa kita ambil hikmahnya dan juga kita terapkan pada masa kita, yakni untuk menghindari yang namanya sikap ingkar janji seperti kaum Yahudi atau Bani Israel. Lalu ayat yang kedua dari pembahasan materi kali ini yakni dari surah Al-Maidah ayat 48, yang mana surah ini menjelaskan atau menerangkan kepada kita bahwasanya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala memang untuk kebenaran dan dalam keadaan yang sebenar-benarnya. Tidak ada keraguan dalam Al-Quran tersebut. Dan juga Al-Quran menjadi pembenar dari kitab-kitab terdahulu dan membenarkan kitab-kitab yang terdahulu juga. Lalu ayat ini mengajarkan kita bahwasanya Al-Quran harus dijadikan way of life atau pandangan hidup manusia dalam menjalani hidupnya, karena Al-Quran berisi tuntunan kita dalam menjalani hidup dan juga berisi solusi-solusi tentang problematika-problematika yang kita hadapi dalam kehidupan kita ini. Lalu dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita alasan mengapa Ia menciptakan kita beragam umat dan beragam bangsa-bangsa, agar kita dapat melihat dan kita dapat berusaha sekeras mungkin sehingga mendapatkan suatu hasil yang baik dan melihat kaum mana yang lebih baik di kemudian hari atau di yaumul akhir nanti, yang mana saat kita dikembalikan di akhirat, maka amalan-amalan yang telah kita lakukan akan kembali kepada kita dan juga kita akan mendapatkan balasan dari amalan yang kita perbuat selama di dunia ini.
Saya rasa cukup penyampaian materi dari saya. Jikalau ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.